Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para al-ikhwatu wal akhwatu fillah, para hadirin sekalian, alhamdulillah bitaufiqillah malam hari ini kembali kita dapat berkumpul antara waktu maghrib dan isya. Semoga Allah berkahi waktu-waktu kita ini. Semoga Allah tambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dengan izin Allah, malam hari ini kita akan membahas tafsir daripada surat Quraisy. Surat yang terdiri daripada 4 ayat, surat yang pendek, disebut dengan surat Quraisy. Sebagian orang menamakannya dengan surat Al-Ilaf atau Li-Ilafi Quraisy. Dan surat Quraisy adalah surat yang dimasukkan ke dalam golongan surat-surat Makkiyah. Arti Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi dia termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah menurut pendapat yang sahih daripada pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia turun setelah surat At-Tin, sebelum surat Al-Qari'ah. Dan urutan turunnya dia adalah urutan yang ke-29 dari tertib turunnya ayat, dimulai dari surat Al-Alaq. Dan adapun kandungan secara umum surat Quraisy ini, kawan-kawan sekalian, berbicara tentang nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kaum Quraisy. Ya, kepada kota Makkah dan penghuni kota Makkah. Yang paling banyak mereka adalah dari suku besar Quraisy. Allah ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat yang banyak. Dan sebagian daripada ulama menyebutkan surat Quraisy ini adalah lanjutan daripada surat sebelumnya, itu surat Al-Fil. Kita telah bahas dalam surat Al-Fil bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala menjaga rumahnya daripada serangan tentara bergajah. Kita telah kisahkan panjang pada pertemuan yang sebelumnya bagaimana Allah Jalla wa Ala menghalangi Abraha dengan para bala tentaranya dan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu semua dalam rangka nikmat yang Allah berikan kepada Quraisy karena akan keluar daripada mereka Nabi yang terakhir. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Quraisy? Disebut dengan surat Quraisy atau siapa itu Quraisy. Sebelum kita menjelaskan siapa itu Quraisy, kita akan menjelaskan tentang Nabi kita yang mulia SAW dan nasab Nabi kita. Nabi kita yang mulia SAW punya nasab yang sampai kepada Adnan, nasab yang disepakati oleh para ulama-ulama ahli sejarah. Dari Adnan sampai ke Ismail, di sana terdapat perselisihan. Jadi Nabi kita yang mulia SAW namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib atau bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay inilah kakek Nabi yang berhasil mengumpulkan kembali Quraisy yang berserak-serak. Qusay bin Kilab inilah yang kelak diamanahkan menguasai Masjidil Haram dan segala macam pelayanan-pelayanan terhadap para jemaah-jemaah yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah
bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dari keturunan Ismail alaihissalam, Ismail bin Ibrahim. Jadi Quraisy, siapa itu Quraisy? Quraisy menurut para ulama-ulama sejarah, mereka adalah merupakan anak cucu atau anak keturunan daripada Kinanah. Ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail." Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail. Kinanah adalah merupakan anak keturunan Ismail yang paling terdepan, terkenal, dialah yang diingat oleh manusia karena kebaikannya. Kinanah ini dikatakan tak pernah makan sendiri. Kinanah senantiasa makan bersama orang, berbagi kepada orang. Di rumahnya kumpul banyak manusia, di sanalah dia menunaikan hajat mereka, membantu orang-orang susah. Terkenal Kinanah dengan kebaikannya, karena itulah tak heran Allah memilih Kinanah dari seluruh anak Ismail. Kata Nabi SAW, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Allah telah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Ya. Wastafa min Quraisyin Bani Hashimin, dan Allah pilih lagi dari Quraisy yang paling terdepan adalah Bani Hashim. Hashim kakek Nabi yang tadi kita sebutkan. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku daripada Bani Hashim. Maka Nabi adalah pilihan dari pilihan, dari pilihan, dari pilihan, dan dari pilihan. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, tadi kita bacakan nasab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan. Tadi kita sebutkan tentang Kinanah. Kinanah punya anak namanya Nadar bin Kinanah. Nadar inilah, ya, seluruh anak-anak Nadar disebut Quraisy. Quraisy dikatakan dengan nama Quraisy, sebagian ulama mengatakan karena Quraisy bermakna at-tajammu' ba'da al-iftiraq. Mereka bersatu setelah mereka berpisah. Jadi di antara anak Kinanah ini ada yang bernama Nadar. An-Nadar inilah yang memiliki anak-anak, semua anak-anaknya disebut dengan Quraisy. Karena Kinanah ini berhasil mengumpulkan anak-anaknya berserakan. Jadi Quraisy hakikatnya adalah merupakan anak-anak, sebutan untuk anak-anak daripada Nadar bin Kinanah. Ya. Inilah Quraisy. Sebagian mengatakan Quraisy bermakna dari kata-kata kirsh, artinya kerja, karena mereka semuanya adalah orang-orang yang kerja keras dalam berdagang, memperoleh rezeki dan nikmat. Karena kerasnya mereka, uletnya mereka untuk mencari nafkah, maka disebut dengan nama Quraisy. Jadi jelaslah kepada kita tentang Quraisy. Ya. Dan Qusay bin Kilab yang tadi saya ceritakan adalah merupakan tokoh yang paling penting. Karena Qusay bin Kilab inilah yang berhasil akhirnya anak keturunannya yang diatur untuk menjadi penguasa Al-Masjidil Haram. Dia bagi-bagi anak keturunannya. Ada yang menjadi pemegang kunci Ka'bah, ada yang memberikan makanan dan minuman kepada jemaah haji, ada yang ditugaskan untuk memberikan kiswah Ka'bah, dan mereka semua berbangga-bangga dengan hal itu. Al-ikhwatu fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quraisy adalah merupakan suku yang mulia. Ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, berkata Rasulullah SAW, khalaqallahu al-khalqa, Allah menciptakan makhluk manusia, fakhtara minal khalqi bani Adam. Allah menciptakan makhluknya, ya, bangsa jin, bangsa manusia, malaikat, semuanya binatang. Allah pilih daripada makhluknya anak-anak Adam. Wakhtara min bani Adam al-Arab, Allah pilih dari bangsa anak keturunan Adam ini bangsa Arab. Ya. Wakhtara min al-Arabi Mudar, dan Allah pilih dari bangsa Arab ini suku Mudar. Wakhtara min Mudar Quraisyan, dari Mudar inilah Allah pilih Quraisy. Wakhtara min Quraisy Bani Hashim, Allah pilih dari Quraisy Bani Hashim.
waqtarani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyarin ila khiyar, sayalah orang yang terpilih, yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Faman ahabbal araba fa bihubbi uhibbuhum, siapa yang mencintai bangsa Arab karena ya dari mereka lah Allah lahirkan Nabi Muhammad dan Islam, maka dengan kecintaanku kepada Arab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Wa man abghadal Arab, siapa yang membenci Arab, fa bi bughdi ubghiduhum, maka aku pun akan membenci mereka. Jadi kawan-kawan sekalian, tidak boleh kita membenci Arab. Banyak orang-orang kadang-kadang membenci Arab. Mereka katakan kadrun, kadal gurun. Ya, mereka celah Arab. Tak boleh kita celah Arab, dan asal muasalnya kita memang dilarang mencela etnis apapun juga. Semua etnis adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Meski Allah Jalla wa'ala memilih nabinya dari bangsa Arab, dari Quraisy, dari Kinana, dari Mudar, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap ya mengangkat manusia dengan derajat takwanya. Itulah yang paling ya mulia di sisi Allah SWT, bukan karena Arabnya. Di mana Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami yang telah menjadikan kalian dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami pula yang menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal, mengambil faidah manfaat, barter, tukar menukar, ya segala macam bentuk manfaat. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa, bukan karena keturunan. Memang kalau andai kata dia Arab, apalagi Quraisy, apalagi dia mukmin saleh, dia lebih utama. Tapi bila mana ya dia menyia-nyiakan agama, tak mengikuti jejak Nabi, meski dia mengaku cucu Nabi, keturunan Nabi, gelarnya Habib, sekalipun tak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi hasabuh, barang siapa yang berleha-leha dari beramal, maka tak berguna baginya nasabnya. Ini jalan agama kita, ya. Meski kita mencintai Arab, kan daripadanya Nabi SAW diutus, tetapi standar di mata Allah adalah takwa. Ayuhan nas, wahai manusia, kullukum min Adam, semua kalian adalah anak keturunan Adam. Wa Adamu min turab, Adam daripada tanah. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin, tak ada keutamaan bangsa Arab dibandingkan orang-orang ajam illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Maka inilah yang menjadi pegangan kita ibadah Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang Quraisy ini. Berkata Nabi kita dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bersabda Rasulullah SAW, an-nasu taba'un li Quraisyin, manusia itu mengikuti Quraisy. Fi hadza sya'ni, dalam perkara ini, muslimuhum taba'un li muslimihim, yang muslim mereka mengikuti muslim Quraisy, wa kafiruhum taba'un li kafirihim, yang kafir daripada mereka mengikuti yang kafir daripada Quraisy. Rawahu asy-Syaikhan Bukhari Muslim. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Quraisy adalah pemimpin umat, pemimpin bangsa-bangsa bila mana mereka memang layak memimpin. Ya, karena itulah dalam agama kita seorang yang menjabat khalifah, pemimpin kaum muslimin yang ideal, syaratnya adalah dari Quraisy. Dari Quraisy, bila mana mereka memang layak. Kalau mereka tak layak, maka siapapun, meski dari budak dari negeri Habasyah pun, asal muasalnya budak tapi dia layak, Quraisy tak ada yang naik ke atas, maka kita wajib taat kepada siapapun yang memimpin kita. Ya, kata Nabi yang mulia SAW, ya, alaikum bisam'i wa ta'ati wa in ta'ammar alaikum abdun habasyiyyun, hendaklah kalian taat, mendengar, patuh walaupun memimpin seorang budak
dari negeri Habasyah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita ketika tak ada yang ideal, Islam tetap berjalan. Dan kita melihat semua khulafa ar-rasyidin dari Quraisy, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pengganti mereka semua khalifah-khalifah, ya, dari dinasti Bani Umayyah dari Quraisy. Semua khalifah dari dinasti Bani Abbas, semua dari Quraisy. Semuanya mereka. Nabi yang mulia mengatakan, ya, inna hadzal amra fi Quraisyin. Sesungguhnya urusan ini ada pada Quraisy. Dan nanti di akhir zaman yang memimpin dunia ini adalah siapa? Imam Mahdi dengan turunnya Isa bin Maryam. Imam Mahdi dari mana? Quraisy. Ya, kata Nabi, wa tau ismuhu ismi wasmu abi isma abi. Namanya sama dengan namaku, nama ayah sama dengan nama ayahku. Yamla'ud dunya adlan kama muliat jawran. Dia akan datang, akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana bumi ini dimuat dan dipenuhi dengan kezaliman. Subhanallah. Dan dia Al-Mahdi dalam kita, keyakinan kita Ahlussunnah, dari keturunan Hasan bin Ali, dari Al-Hasan, Al-Hasani, bukan daripada Husain sebagaimana diklaim oleh kaum Syiah. Bukan daripada Husain tapi dari Hasan. Allah beri kepada Hasan keutamaan manakala dia rela menyerahkan jabatan kekuasaan kepada Muawiyah agar menjaga pertumpahan darah, maka Allah gantikan keturunannya di dunia ini kelak yang akan menjadi pemimpin dunia sebelum datangnya kiamat. Tak akan mungkin kiamat datang sampai keluar Al-Mahdi. Allahu Akbar. Ya, dan Allah gantikan kepada Hasan sebagai pemimpin pemuda-pemuda di surga. Atas dasar apa? Dia rela meninggalkan jabatan dunianya untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Al-Hasan bin Ali. Jadi kata Nabi yang mulia SAW, inna hadzal amra fi Quraisy. Sesungguhnya urusan ini ada pada Quraisy. La yu'adihim ahadun illa kabbahu Allah ala wajhihi. Siapa yang menyelisih mereka, menentang mereka, Allah akan tenggelamkan dia, akan tersungkur di atas wajahnya. Ya, dalam neraka. Ma aqamud dina, selama mereka Quraisy menegakkan agama. Ya, kita lihat pada masa dinasti Bani Abbas memang khalifahnya dari Quraisy, tetapi khalifah-khalifahnya lemah, tak kuat, sehingga ia dikuasai oleh raja-rajanya, dan raja-raja ketiga itu berasal bukan daripada Quraisy. Sebagian mereka adalah budak-budak dari Romawi, budak-budak dari Persia. Subhanallah. Lepaslah daripada Quraisy kekuasaan. Ya. Dan dalam agama kita, kalau sesuatu perkara tidak bisa dengan ideal, maka tetap jalan walaupun dengan tidak yang ideal. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika terjadi perselisihan di antara sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah. Mereka beradu argumen siapa yang memimpin setelah Rasulullah. Ya, orang Ansar telah menyebutkan tokoh mereka Sa'ad bin Ubadah. Ya, mereka telah mencalonkan. Ketika itu datanglah Abu Bakar, datanglah Umar. Mereka mengatakan tak boleh perkara ini. Ya, kecuali pada Quraisy. Abu Bakar menyebutkan perkataan Nabi SAW tentang perkara ini adalah pada Quraisy. Ya. Dengan itulah akhirnya terpilih Abu Bakar Siddiq menjadi pemimpin mereka. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Hani, bibinya Nabi yang mulia SAW, menyebutkan dari Nabi yang mulia SAW, Rasulullah bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bisab'i khisalin." Allah telah mengutamakan Quraisy dengan 7 hal. Ya. Lam yu'tiha ahadan qablahum. Pemberian yang tidak Allah berikan kepada siapapun sebelum mereka. Wala yu'tiha ahadan ba'dahum. Pemberian tidak Allah berikan kepada siapapun yang datang setelah mereka. Ya. Faddalallahu Quraisyan bi anni minhum. Allah utamakan Quraisy karena saya, kata Nabi Muhammad, dari mereka. Ya, wa anna an-nubuwwata fihim, bahkan kenabian diutus dari mereka. Quraisy, ya. Wa anna as-sahhan wa anna al-hijabata fihim. Sesungguhnya yang menghijab Ka'bah, memberikan kiswa Ka'bah juga dari mereka.
Wa anna siqayata fihim, bahkan yang memberikan jemaah haji minuman juga dari mereka. Wa nasaruhum al-fil, Allah telah membela mereka, menolong mereka, memenangkan mereka atas tentara bergajah. Surah Al-Fil. Ya. Wa abadullah 10 sinin la ya'budu ghairuhum. Pernah selama 10 tahun hanya mereka saja yang menyembah Allah, tak ada orang selain suku mereka. Wa anzala fihim suratan minal Qur'an lam tanzil fi ahadin min ghairihim, turun untuk mereka satu surat dalam Al-Qur'an yang tidak pernah turun kepada orang-orang di luar mereka, yaitu surat Quraisy. Subhanallah. Ya. Allah Jalla wa Ala banyak menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Quraisy dengan adanya tanah suci, dengan adanya Ka'bah Baitullah. Quraisy harus syukuri ini. Di sekitar mereka orang berperang satu sama lain, tapi negeri Mekah aman. Orang-orang Arab begitu memuliakan Mekah, bahkan jika seorang pembunuh ayahnya di Mekah, di tanah haram, dia tak akan ganggu. Subhanallah, sampai keluar tanah haram. Begitulah orang-orang Arab menghormati, memuliakan tanah haram. Penjaganya adalah Quraisy. Subhanallah. Allah menyebutkan di antara nikmatnya kepada Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al-Qasas, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka mutakhattaf min ardina. Mereka berkata, kalau kami mengikuti petunjukmu ya Muhammad, beriman bersamamu, niscaya kami akan terusir dari negeri kami ini. Orang-orang akan membenci kami, memusuhi kami, kami akan terambil jabatan kami sebagai penjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, awalam numakkin lahum haraman amina, bukankah kami telah berikan bagi mereka, tempatkan bagi mereka tempat tanah haram yang aman, yaitu Makkah Al-Mukarramah, yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in, dikirimkan kepadanya segala macam bentuk buah-buahan, ya, rizqan min ladunna, rezeki dari kami. Memang di tanah Makkah tandus, tak dapat ditanami apapun juga, tetapi di Makkah semua buah-buahan ada. Allahu Akbar. Allah kirim kepada mereka buah-buahan. Antum pergi umrah, antum cari buah-buahan, di sana ada. Di sana ada pisang, di sana ada apel, di sana ada anggur, di sana ada melon, di sana ada semangka, di sana segala buah-buahan. Ya, Allah ingatkan mereka rezeki ini, nikmat ini, di mana mereka mengimpor buah dari berbagai macam negara. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, rizqan min ladunna, semuanya rezeki dari kami. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak tahu perkara ini, tak tahu mensyukurinya. Allah sebutkan bagaimana umat mereka bertikai, bangsa Arab berperang, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yatakhаттafun nasu min haulihim, orang-orang satu sama lain mereka bercerai-berai, mereka bertikai, tapi di negeri Mekah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keamanan. Ya. Dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah ijabah. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku menempatkan dari keturunanku, yaitu Ismail dan keturunannya, biwadin, satu lembah, ghairi dzar'in, lembah yang tak ada padanya tanaman, kering kerontang, tak bisa tanam apapun juga, tapi di sana Allah berikan mereka rezeki yang banyak. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang kau haramkan. Rabbana liyuqimus salata, ya Allah buatlah mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, buatlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Allah kabulkan semua doa Ibrahim. Semua orang yang pergi ke Mekah ingin kembali ke sana, merindui Mekah. Subhanallah, bahkan lebih rindu daripada tanah airnya sendiri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, buatlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, berilah kepada mereka ya Tuhan berbagai macam buah-buahan. Minats tsamarati la'allahum yashkurun, agar mereka mau bersyukur.
Inilah jemaah sekalian muqaddimah yang kita telah sebutkan tentang surat yang akan kita bahas ini, yaitu surat apa? Surat Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisy. Karena sudah menjadi kebiasaan tradisi orang-orang Quraisy. Sebagian mengatakan ada hubungan dengan surat sebelumnya. Allah jaga ini Mekah. Allah hancurkan tentara bergajah untuk menjaga melestarikan kebiasaan Quraisy. Karena akan itu daripada mereka Nabi. Ya. Jadi arti li'ilafi karena sudah menjadi kebiasaan mereka. Maka harusnya nikmat ini kebiasaan yang mereka akan terangkan. Apa kebiasaan mereka ini? Nikmat ini yang harus mereka jaga dengan mengibadati Allah semata. Ya. Apa kebiasaan mereka? Maka Allah jelaskanlah pada ayat yang kedua, ilafihim, kebiasaan mereka, rihlatasyita'i, mereka berpergian di musim dingin, wassaif, dan di musim panas. Jika datang musim dingin, orang-orang Quraisy mereka pergi berdagang ke negeri Yaman. Ya, mereka pergi ke negeri Yaman membawa berbagai macam barang-barang dari negeri Yaman, kain-kain, kemudian berbagai macam bentuk minyak wangi dengan segala macam jenisnya. Mereka ambil daripada Yaman. Ya, ketika musim dingin. Itulah kebiasaan mereka. Allah jaga Ka'bah yang Allah muliakan agar langgeng kebiasaan mereka. Allah berikan kepada mereka keamanan lagi. Apa kebiasaan mereka? Rihlatasyita'i wassaif. Mereka pergi musafir dalam rangka berdagang, baik ketika musim dingin ke Yaman, wassaif, dan musim panas kemana? Ke negeri Syam. Kalau kita perhatikan posisi Mekah, kawan-kawan sekalian, kalau antum lihat peta Jazirah Arabia, posisinya posisi yang strategi. Dia di tengah antara negeri Syam di atas dan Yaman di bawah. Ya, negeri Syam itu sekarang meliputi Jordania, sebagian daripada Palestina semuanya. Negeri Syam sebagian daripada perbatasan dengan Mesir, kemudian sebagian daripada perbatasan dengan Lebanon dengan Suriah. Ini negeri Syam dahulu kala. Kesanalah mereka berdagang. Kalau musim panas mereka datang ke negeri Syam. Mereka memasukkan berbagai macam bentuk biji-bijian, gandum dan semacamnya dari negeri Syam. Ya, mereka bawa ke tanah mereka, ke tanah Makkah. Jadi li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan Quraisy mereka berdagang. Karena Quraisy tak punya apa-apa, tanah mereka tak dapat ditumbuhi apapun juga. Mereka bukanlah petani, karena tidak bisa mereka bertani. Lain dengan karakter penduduk kota Yathrib, Madinah, mereka bertani, berkebun. Mekah tak ada apapun tumbuh-tumbuhan. Allahu Akbar. Tapi Allah jadikan Mekah ini sebagai pusat perdagangan, posisinya tengah. Maka tafsiran kedua makna ya ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Tafsiran pertama, mereka yang pergi ketika musim panas dan dingin. Ketika musim dingin ke Yaman berdagang, mereka bawa barang-barang ada di Mekah, ditawarkan di Yaman, dan ketika musim berikutnya musim panas mereka berangkat ke negeri Syam. Ya, mereka mengekspor impor barang-barang. Maka tafsiran kedua, makna ilafihim rihlatasyita'i wassaif, sebaliknya orang-orang dari negeri Syam dan dari negeri Yaman mereka berdatangan ke tanah Makkah untuk berjual beli, baik di kala musim dingin maupun musim panas. Dan itu pun benar pula. Di Makkah ada pasar-pasar internasional, kawan-kawan sekalian. Yang paling terkenal namanya pasar Ukkadh. Pasar Ukkadh sekarang menjadi nama koran di Saudi. Ukkadh. Ini pasar internasional. Setiap musim haji, 3 bulan musim haji, orang berdatangan dari mana-mana menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun belum datang Rasulullah, haji sudah ada sejak zaman siapa? Zaman Ibrahim alaihissalam. Mereka datang ke sana, pasar Ukkadh, ya, Dzil Majaz, Al-Majinnah. Ini 3 pasar besar
Di sana semua barang ada. Ketika haji datang seluruh manusia dari penjuru, dari Syam mereka datang, dari Yaman mereka datang. Ketika musim dingin, ketika musim panas, semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang haji, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai macam manfaat yang mereka dapatkan. Perputaran uang paling banyak ya pada musim haji seluruh dunia. Di mana? Mekah. Di mana? Madinah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Li'ila fi Quraisy, karena sudah menjadi tradisi kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya Allah jaga, Allah pelihara untuk melestarikan mereka, memberikan kepada mereka nikmat. Bahkan Allah jadikan mereka lah pemimpin bangsa Arab. Dari mana orang-orang Arab menjadikan mereka pemimpin? Karena Allah selamatkan Ka'bah ya, dari serangan tentara Abraha. Menunjukkan kemuliaan Ka'bah, kemudian orang-orang yang menjaga Ka'bah, sebagaimana kata kakeknya Nabi Abdul Muttalib kepada Raja Abraha, adapun unta yang kau ambil 200 unta ini itu milikku, aku pemiliknya, kembalikan kepada saya. Adapun tu Ka'bah bukan milikku, itu milik Allah Jalla wa'ala. Kau berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kau mau merusaknya itu urusan kau dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi unta ini milikku, kembalikan. Apa kata Abraha? Sungguh leceh engkau. Kukira engkau orang besar, kau sibuk dengan hartamu, sementara agamamu akan kuhancurkan. Ka'bah akan kuhancurkan, engkau tak bergeming, engkau biasa saja. Kata Abdul Muttalib, masalahnya itu rumah bukan milikku, itu Allah. Kau sedang berhadapan sama Allah, bukan berhadapan sama saya, hancurkan. Allahu Akbar. Diperintahkan oleh Abdul Muttalib sebagaimana saya kisahkan pada bulan berikutnya. Semua Quraisy naik ke gunung-gunung, jangan ganggu, biarkan. Subhanallah. Sampailah mereka di lembah namanya Al-Muhassir, Allah kirimkanlah burung-burung yang keluar dari mana? Masih ingat? Dari mana datangnya burung-burung? Dari Laut Merah. Ya, burung apa? Ababil. Yang jelas ababil bukan nama burung. Ababil adalah sifat yang mereka datang berbondong-bondong. Habis ketika itu Abraha, sampai tubuhnya meledak, pecah-pecah tubuhnya. Ya, semuanya dalam rangka ya melestarikan Ka'bah, Baitullah Haram, menjaga Quraisy, karena akan lahir dari mereka Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Mereka berjalan pada musim dingin dan panas. Mereka hidup di atas perdagangan. Ya. Orang yang mau cepat kaya, maka jalannya adalah berdagang. Dikatakan rezeki ada. Ya, 1/9 rezeki itu ada pada perdagangan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan kepada mereka nikmat-nikmat Allah yang banyak, sebelumnya Allah jaga tanah haram, Allah jadikan mereka pemimpin tanah haram, Allah datangkan kepada mereka berbagai macam rezeki, buah-buahan, Allah buat hati manusia condong kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi berupa keamanan mereka berjalan ketika musim dingin, musim panas, safar. Ya, maka Allah sebutkan pada ayat yang ketiga, ini intinya falyabudu rabb hadzal bait. Seharusnya mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Ya. Pemilik Ka'bah Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang Islam tawaf di Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, sujud ke Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Kata Allah Subhanahu wa taala, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Orang-orang kafir selalu memberikan kepada kaum muslimin syubhat. Kata mereka, kalian mencela kami karena kami sembah berhala patung, kalian menyembah batu. Kata orang musyrik itu. Dan kaum muslimin kadang-kadang termakan syubhat. Ya. Adzan dulu ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-ikhwati fillah. Kita lanjutkan tafsir surat Quraisy pada ayat ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah
Tuhan pemilik rumah ini. Tadi saya katakan bahwasanya ini bantahan kepada syubhat orang-orang kafir yang mengatakan, "Hei orang Islam, kan nyembah batu." Kita katakan kita enggak nyembah batu, tapi kita menyembah Allah pemilik Ka'bah. Falya'bud rabbah, Tuhan. Kita menghadapkan diri kita ke Ka'bah bukan karena kita karang-karang, karena Allah suruh. Ya, kata Allah, "Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr." Dimanapun kalian berada, hadapkan wajahkan kepadanya ketika salat. Allah yang perintah. Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita meyakini Allah dalam Ka'bah, bukanlah kita menyembah Ka'bah. Ya, sebagaimana kita sujud ke tanah, kita bukan menyembah tanah. Kita sujud karena perintah Allah. Ya. Wasjud waqtarib, sujudlah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak menyembah tanah. Kita menyembah Allah Jalla wa ala yang menyuruh kita sujud. Maka katakan kepada mereka, kalian nyembah patung benar-benar, hati kalian bergantung kepada patung yang sembah. Kita tidak. Hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah dimanapun kita berada, manakala tak mampu kita menghadap ke Ka'bah karena terhalang, safar misalnya di pesawat tak mungkin ke Ka'bah, maka kata Allah, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Bahkan Hajarul Aswad pun kita menciumnya bukan karena hawa nafsu kita, bukan karena syahwat kita, karena perintah Nabi kita. Karena contoh dari Nabi kita SAW. Walaupun tentunya kita harus ingat selalu kawan-kawan, mencium Hajarul Aswad tidak diwajibkan Nabi SAW. Apabila seorang khawatir dengan keselamatan dirinya, lebih baik ditinggalkan. Apabila dia khawatir menzalimi orang dengan mencium Hajarul Aswad, lebih baik ditinggalkan. Apa kata Umar? "Inni la'alamu annaka hajarun." Aku tahu engkau batu biasa. La tanfa'u la tadur, engkau tak memiliki sedikit pun ya manfaat ataupun mudarat. Kalau Muhammad, laula anna Muhammad ma qabbalaka ma qabbaltu. Kalau Nabi Muhammad enggak mencium, aku tidak mencium. Jadi kita mencium Hajarul Aswad bukan karena dia adalah batu hajiman, enggak, akan mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kau tengok sebagian orang kalau mengelilingi Ka'bah, mereka sapu-sapu Ka'bah, mereka sapukan ke badan mereka, mereka lewat ke makam Ibrahim, mereka sapu makam Ibrahim, mereka sapukan ke badan mereka. Nabi tak pernah ajarkan. Kita disuruh Allah Subhanahu wa taala atas perintah nabinya mencium hanya Hajarul Aswad saja. Kalau tak mampu mencium, mengusap. Tak mampu mengusap, ya memberi isyarat saja. Yang kedua, kita disuruh untuk mengusap, bukan mencium, mengusap rukun Yamani. Kalau di sini Hajarul Aswad sudutnya, maka sudut sana antara Hajarul Aswad rukun dia dengan rukun sebelumnya namanya rukun Yamani. Di sana ada, kalau kita mampu dekat ke rukun Yamani, mengusap rukun Yamani. Dikatakan rukun Yamani karena sisinya mengarah ke arah Yaman. Jadi jemaah sekalian, falyabudu, kata Allah kepada Quraisy, hai bangsa Quraisy, nikmatku yang banyak kepada kalian kuberikan. Falyabudu, hendaklah mereka mengibadati Rabb pemilik rumah ini. Subhanallah. Mengapa Allah Jalla wa'ala diibadati? Banyak atas nikmat-nikmatnya. Kalau tak mampu kan mensyukurnya dengan nikmat yang banyak, minimal 2 nikmat kan syukuri. Apa dia? Alladzi at'amahum min ju'. Dialah Tuhan yang telah memberikan mereka ya kenikmatan makan dari kelaparan mereka. Dahulu mereka, subhanallah, sebagian orang-orang terdahulu dari Quraisy ini hampir-hampir mereka meninggalkan Mekah karena tak ada apa-apa makanan. Ya, sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam tak ada sana kehidupan. Ya. Tapi lihatlah bagaimana dengan doa Ibrahim, semua makanan ada di sana. Mereka semua Allah buat kenyang. Alladzi at'amahum min ju', dialah Tuhan yang telah memberi mereka makan yang menghilangkan rasa lapar mereka. Ini nikmat yang Allah sebutkan. Kemudian wa amanahum, yang kedua wa amanahum min khauf, dan dialah Tuhan yang memberikan kepada mereka rasa aman daripada ketakutan. Siapa yang masuk ke sana aman. Ya, bila datang bulan-bulan haram aman. Ada 4 bulan haram jemaah sekalian. 4 bulan ini Allah haramkan berperang, dan 3 daripada bulan ini semuanya adalah bulan orang pergi dan pulang haji. Ketika bulan haram ini
bangsa Arab tak berani ganggu sedikit pun. Ya. Apa bulan-bulan haram ini jemaah sekalian? Ya. Dimulai daripada siapa tahu bulan haram. Dari bulan Muharram. Ya. Dimulai daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan beriring-iring. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini semuanya 3 bulan. Inilah kesempatan mereka pergi haji dan pulang haji. Ya. Kemudian satu menyempil sendiri. Ya. Yaitu bulan Rajab. 4 bulan haram ini. 3 bulan, inilah bulan yang mana orang bepergian ke Mekah melaksanakan ibadah haji, mereka berjual beli. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka bulan-bulan haram. Ya, setiap kali mereka membawa apapun sembelihan untuk dikorbankan di rumah Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang berani mengganggu. Hebatnya orang dahulu, mereka tak berani menjamah mengganggu unta-unta yang siap dikorbankan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baitullahil Haram. Orang sekarang mencuri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid mencuri infak kotak masjid. Orang dahulu mengganggu pun enggak berani mereka. Mengganggu apalagi merampok. Ya, unta-unta yang digiring ke tanah haram untuk disembelih mereka tak berani ganggu. Ya. Takut mereka. Takut kualat orang sekarang. Masjid pun tak aman dari kejahatan mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya 2 nikmat ini. Kenyang daripada kelaparan, 2 aman. Dan hanya dengan adanya 2 nikmat ini Allah Subhanahu wa taala bisa disembah dengan tentram, tenang. Kau bayangkan bagaimana orang-orang yang kelaparan payah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang dilanda berbagai macam bentuk kerusuhan, kekacauan, ketakutan, payah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kau lihat bagaimana masyarakat ditimpa berbagai macam ketakutan, peperangan. Kawan-kawan kita di Palestina, perempuan-perempuan mereka dalam ketakutan selalu. Mereka tidur standby dengan jilbab, mereka hijab, mereka khawatir mati kena bom ketika malam hari, ketakutan. Anak-anak mereka tak boleh sekolah, ketika anak-anak sekolah mereka mendengar peluru-peluru, ketakutan. Maka jemaah sekalian, tidak akan mungkin Allah dapat disembah kecuali dalam keadaan aman, tentram, tenang, ada makanan, ada keamanan. Oleh karena itu negeri yang chaos payah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kita balikkan pula, keamanan itu kan terwujud. Ya, keamanan, rezeki yang menimpa ruah kan terwujud bila mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin negeri itu aman, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada mereka keamanan. Kalau ingin negeri melimpah ruah rezekinya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang memberikan kepada mereka rezeki. At'amahum min ju', yang membuat mereka kenyang dari kelaparan, amanahum min khauf. Allah yang membuat mereka aman daripada ketakutan, segala macam ketakutan. Maka kunci keamanan yang sebenar-benarnya dunia akhirat adalah dalam apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Barang siapa yang beriman dan tidak campur adukkan imannya dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan mendapatkan jaminan keamanan di dunia maupun di akhirat. Ulaika humul muhtadun. Mereka yang mendapat hidayah. Maka kawan-kawan sekalian, negeri kita Indonesia yang kita cintai ini, alhamdulillah. Di negeri kita ini walaupun sedikit kadang-kadang ada guncangan-guncangan politik, tapi tetap Allah berikan kepada kita keamanan. Alhamdulillah. Kita bisa menyembah Allah Jalla wa'ala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membuat keamanan negeri kita ini kacau balau. Maka pelihara keamanan, jaga ketentraman, jaga persaudaraan. Ya. Karena bila mana keamanan terganggu, habis kita. Lihat negeri-negeri yang tak terjaga pada keamanan. Lihat setelah Arabic Spring, bagaimana hancurnya negeri kaum muslimin. Pembunuhan di mana-mana. Di Libya luar biasa. Di Libya apalagi di Suriah berapa ratus jiwa yang korban. Banyak, subhanallah. Ini dampak daripada keamanan hilang. Allah Subhanahu wa taala tak dapat disembah dengan sebenar-benar penyembahan
Kewajiban kita semua adalah berupaya mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu. Kalau kau ingin Allah berikan kepadamu keamanan rezeki, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan, sekiranya satu penduduk negeri walau aman ahlul qura la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu negeri beriman, kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari mana-mana. Subhanallah. Kadang-kadang negeri yang banyak kekayaan, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, tapi negeri itu menjadi negeri yang fakir. Kenapa? Jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Gas banyak, minyak bumi banyak, tapi beli gas pun setengah mati, antrian panjang, kadang-kadang gas tak ada. Subhanallah. Ya, ini semuanya adalah merupakan dampak daripada dosa-dosa kita. Maka hendaklah kita wujudkan peribadatan kepada Allah. Dengan itu Allah tenteramkan kita, amankan kita dunia maupun akhirat. Allah buat hati tenteram daripada segala macam ketakutan. Demikianlah kiranya kajian kita malam hari ini, kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat, semoga kita dapat faedah daripada apa yang kita pelajari. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.